Tuhan berkati ibadah siang ini dari awal hingga akhirnya nanti, dan mampukan kami untuk tetap berfokus kepada Tuhan saja. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan biarlah kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan melalui pujian Anak Domba Allah. Anak Domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa, kekayaan hikmat, kekuatan. Kau mulia
dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan lembut kita angkat refnya saja. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku sembah. Ku sembah.
saja yang layak kami sembah. Dan biarlah Roh Kudus itu boleh hadir dalam hati kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita melalui pujian kami. Kau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Dan biarlah kami terus terhubung dengan-Mu. Kau ku sembah Tuhan. Katakan kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Biarkan kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Dan biarlah malaikat-Mu boleh menjagai kami. Roh Kudus-Mu boleh menghibur kami, mengajari kami, menguatkan kami. Sehingga kami tetap terhubung dan bahkan kami layak. Hidup kami layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan saja yang memampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
Dan biarlah kami tetap terhubung dengan Tuhan. Kami tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami, dalam keadaan apapun. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Ajari kami Tuhan, ajari anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk tetap memandang Engkau apapun yang dunia sudah terjadi. Dalam segala keadaan, bahwa di waktu berlimpah maupun kami kurang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam segala keadaan, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus saja. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya kuatnya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya di dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya secara kuatnya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya secara kuatnya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Tuhan, indah bersama Tuhan Yesus. Kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Harapan ada dan selalu ada.
dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hati kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bentuk kami Tuhan, bahkan perbaharui kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati seperti hamba. Mau dibentuk, mau diproses. Dan proses apapun yang Tuhan izinkan ada dalam setiap hidup kami, mampukan kami untuk selalu bersyukur. Dan kami kuat di dalam Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan. Kami serahkan firman dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Kami sambut firman dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom, selamat siang. Ya, terima kasih Bu Yohana dan timnya untuk PW-nya, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah boleh datang di sini. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan tentang kunci rahasia kelimpahan. Ya, shalom Bu, monggo duduk sini Bu, monggo. Depan aja, Bu Retno. Ya. Jadi begini, waktu saya berdoa, saya minta tema sama Tuhan. Tuhan itu kasih firman ini terus menerus. Tapi saya belum bisa ngasih judulnya Jehovah Jireh. Sampai suatu ketika saya mengalami suatu masalah dan itu benar-benar menguras segala sesuatunya. Pikiran, hati, uang, dan semuanya. Terus Tuhan bilang gini, akulah Jehovah Jireh. Akulah Jehovah Jireh. Itu semalam itu tidur tuh Tuhan cuma bilang gitu terus sampai saya bingung. Terus sampai Tuhan bilang, aku akan memberimu kunci kelimpahan. Ya, mulai sekarang kamu tidak akan kurangkan apapun. Kamu harus belajar memanage berkatku dengan sangat baik. Ya, karena semua daripadaku itu baik. Jadi tidak baik karena kita mengelolanya nggak baik, gitu ya. Oke. Terus akhirnya saya dengar Tuhan ngomong, saya catetin, saya cuma nyatetin Tuhan ngomong nih. Cepet banget Tuhan kalau ngomong. Langsung tak catat begitu. Ya, jadi masih berkas orinya. Kita buka Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Nah, kita baca ya. Sudah buka semua? Yuk, 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Satu lagi, Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Ini banyak. Saya diajak ngomong sama Pak Jo ini enggak tak jawab karena saya baru dengar suara Tuhan sama nyateti, dia anyel. Saya baru makan di Pakuwon, tiba-tiba Tuhan bilang gini, diam, dengar saya bicara. Langsung saya ngeluarin kertas ini. Terus Tuhan ngomong nih. Tuhan ngomong gitu, dia ngajak ngomong saya, Tuhan ngomong. Jadi saya nyateti, dia enggak tak gubris. Dia rewel. Oke, kita baca. Ayat 1 sampai 13. 1, 2, 3. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung dan tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya.
sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan tertindas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Ya. Sebenarnya pertobatan kita itu dimulai ketika kita percaya. Ya. Banyak orang percaya terus cuma pergi ke gereja, ya cuma gitu aja. Aku datang ke gereja supaya diberkati, aku datang ke gereja supaya aku ditolong Tuhan, cuman itu aja. Bulan lalu saya sampaikan bagaimana Tuhan itu punya rancangan yang besar atas hidup kita, bukan sekedar hanya memberkati kita, ya, tapi Tuhan itu mengutus kita, mencetak pemimpin-pemimpin baru, mencetak buah-buah yang baru, sehingga semua bisa menikmati hasil dari apa yang kita kerjakan bersama Tuhan. Ya, satuan yang Tuhan tekankan seperti ini, ketika kita bertobat, saat ini kita bertobat, atau orang baru bertobat pertama kali terima Tuhan Yesus, dia harus mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu saat apa? Ya, saat kita itu intim dengan Tuhan. Saat intim itu saat apa? Saat kita itu konsisten datang sama Tuhan. Beribadah dengan baik. Tidak cuma di gereja, berdoa di rumah, baca firman di rumah. Ya, ikut kegiatan gereja, di sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, mengajar dengan sungguh-sungguh. Itu kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Gak ada atau Tuhan kerjakan sesuatu asal-asalan. Jadi apapun kegiatan kita, faktor kita kalau melibatkan Tuhan, kita tahu integritas kita. Ya, pertama, Tuhan memberi kita label. Ya, label kita tuh anak-anak Allah. Ya, kalau saya dulu waktu kecil dipanggilnya Nyah Gendut. Wah, Nyah Gendut, berarti Nyah Galak. Saya. Itu kan label yang diberikan orang tua dan teman. Itu enggak ngenakin hati kan, gitu. Tapi ketika saya mulai bertemu dengan Tuhan, mulai ada pertobatan, saya ada kerinduan, haus dan lapar mencari Tuhan. Saya rindu berdoa, saya rindu menyembah. Saya bergabung dengan tim doa, walaupun saya paling muda, saya masih kelas 5 SD. Saya gabung di tim doa, syafaat, GKI Pajajaran. Dan saya satu-satu yang paling muda karena saya kelas 5 SD. Jadi saya ikut doa di sana, masih gedung lama. Saya enggak tahu, hatinya bagaimana saya enggak tahu, tapi saya kalau doa, saya datang ke sana, saya ikut berdoa dengan yang sudah tua-tua dan dewasa. Saya menemukan sesuatu yang enggak pernah ada dalam hidup saya. Bukan sukacita loh, tapi
kekuatan. Saya yakin bahwa hidup saya akan berubah. Saya yakin bahwa Tuhan bisa bawa saya sukses. Karena ketika saya diberi label sama orang tua saya, itu saya sedang diperbandingkan dengan orang tua saya. Kakakku paling pintar, kakakku paling cantik, kakakku paling hebat. Dan saya yang paling nakal. Saya pintar nih, saya nakal. Tukang protes. Pokoknya gitulah. Saya capek loh dengan perbandingan-perbandingan itu. Sepandai-pandainya saya mengejar prestasi saya, tidak akan bisa menang dari kakak saya. Kakak saya itu juara umum terus. Itu adik saya di belakang paling seksinya tuh. Paling pintar kakak saya, juara umum terus. Saya tuh juga nilainya enggak jelek, nilainya juga ranking 1, 2 terus. Tapi enggak pernah menang dari kakak saya. Nilainya tuh kalah terus gitu. Nah, jadi saya terforsir dengan melihat kakak saya terus, mengejar dia. Padahal saya atlet Jawa Tengah. Saya atlet renang Jawa Tengah. Saya atletik Jawa Tengah. Dan saya punya medali emas terus. Nih saya enggak perhatikan ke situ. Saya lihatnya karena saya diperbandingkan, jadi saya tuh ngejar kakak saya terus. Nilainya harus 100 terus. Nilainya harus bagus terus. Harus juara kelas terus. Nah, perbandingan-perbandingan itu membuat gambar diri saya rusak, kehilangan tujuan. Padahal saya atlet. Saya enggak kalah pinter. Kalau dipikir-pikir sekarang, kayaknya lebih hebat saya ketimbang kakak saya. Saya SD sudah ngajari anak-anak sekolah TK, nulis, kelas 1, kelas 2 baca, saya sudah ngelesi. Padahal saya baru kelas 5 SD. Kakak saya nggak bisa ngelesi. Kelas segitu, umur segitu saya sudah bisa cari duit. Kakak saya nggak bisa. Tapi saat itu karena saya sedang diperbandingkan, itu jadi sulit. Nah, gambar diri yang sulit itulah merusak berkat kita, otoritas di atas kita, langit tembaga terbangun dengan sendirinya. Kenapa? Karena tertolak, karena sakit hati, karena tidak mau ngampuni. Yang paling parah adalah ketika kita merasa tidak berguna. Kamu tuh harus kayak cicimu, kamu tuh harus kayak cicimu, kayak cicimu tuh loh. Kamu tuh nakal deh kayak cicimu. Kamu tuh harus kayak cicimu. Jadi panutanku tuh melihat ciciku gitu, ngapain gitu. Perasaan dia cuma makan, tidur, baca buku, buat aku membosankan gitu. Saya kelayaban kemana-mana ya. Temenan sama Bapak Beca, makan bareng sama itu apa? Gali-gali Magersari situ. Itu saya masih SD. Pit-pitan sampai Payaman ketemu di sana. Kalau sekarang saya malah bersyukur karena saya orangnya nggak sama dengan kakak saya. Tapi saat kecil karena harus kayak cici saya, saya merasa saya nggak menarik gitu. Sulit. Sekejar apapun dia pintar daripada saya ya kalah saya. Nah, contoh seperti ini tuh yang menjadikan ada langit tembaga, hati yang tertolak, hati yang sulit mengampuni karena diperbandingkan. Kami memang tidak sama. Sampai satu titik ketika saya nangis dan saya bilang, Tuhan, bisa enggak tuh aku jadi diriku sendiri? Karena aku dilahirkan juga enggak pengen kayak ciciku. Aku punya kehidupan sendiri. Itu saya umur berapa? SMP kelas 2. Tuhan cuma bilang gini, mengampuni. Mengampuni apa? Ya ngampuni orang tuamu. Lah kata orang tua saya sih kurang ajar, malah saya sih suruh ngampuni. Tapi Tuhan bilang, tapi kamu kepahitan tuh. Itu penghalang berkatmu terbesar. Ketoknya aku mbak papa mamaku sayang banget nih. Dikonyo-konyo wes saya diem bayok. Apalagi mbak adik saya sih laki itu. Dari kecil tak jagani. Nek tak suruh tidur, tak tidur tak cokot biar nangis. Nanti dia nangis jadi dia tidur. Nah, saya tidak mudeng bagaimana mengampuni.
Saya nggak ngerti bagaimana caranya aku harus memaafkan. Saya cuma merasa bahwa saya tidak baik karena saya tidak bisa seperti kakak saya. Ya saya tetap pelatnas, tetap pon, tetap medali emas. Tetap saya ada di prestasi itu. Cuma kalau sudah masuk di sekolah, walaupun saya ranking 1, 2 tuh saya enggak akan menang dari kakak saya. Itu bagian saya dikonyo-konyo selalu. Nah, label-label seperti ini tuh membuat hati itu enggak nyaman, enggak seneng toh. Nah, ingat kita punya anak, punya beda karakter, beda sifat, beda kepandaian, beda kecerdasan, beda talenta. Kita memang beda. Jangan membuat anak menjadi tertolak hanya karena itu. Adik saya tuh nakal banget tuh. Dulu kecilnya, aduh, alime ramum. So sweet, dia cowok paling so sweet. Tapi ya ampun, habis kuliah nakale minta ampun. Tapi dia bisa jadi papa. Luar biasa ya. Ya, nah, label-label yang diberikan kita sama orang tua, sama manusia, ya, itu tidak baik. Jelas tidak baik. Dan ini mesti meninggalkan luka. Apalagi misalnya kita juara umum, ya muncul tuh satu yang nilainya lebih tinggi hanya di 1 semester. Wah, saiki kae wis ora jos iki sik anyar. Yang tadinya bertahan 3 tahun untuk juara umum, digitu kan saya bisa ngedon. Enggak jadi berkat kan perkataan kita. Ini masalah kenapa kunci berkat itu tertutup, kelimpahan itu tidak terjadi, itu udah ada di sini. Jadi buat kita yang punya masa lalu yang begitu, mengampuni ya, mengampuni. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Bapa mengampuni kita. Tuhan selalu bilang, aku menciptakan kau apa adanya, aku menerima kau apa adanya. Dia pesek, kamu mancung, dia gendut, kamu kurus, tidak masalah. Dia keriting, kamu lurus rambutnya juga tidak masalah. Tuhan sayang sama kita. Berkat kita sama. Ya, tapi apapun yang terjadi kita butuh ada penerimaan diri tentang diri kita. Ya, kalau misalnya kita punya masa lalu yang seperti itu, siang hari ini saya mau minta izin. Saya akan menjadi orang yang menyakiti kalian saat itu. Saya minta maaf. Karena hati harus pulih. Ya, kalau ketemu orang sih langsung peka, dia bisa minta maaf. Kalau enggak, luka hati itu akan terus terbawa dan nanti turunnya ke anak. Padahal kita guru-guru di sini ngajar. Ya, saya minta maaf atas nama orang-orang yang pernah menyakiti kalian. Maafkan saya. Ya saya tidak tahu, tapi kita harus mengampuni itu. Tolong maafkan saya. Itu di luar kendali. Walaupun itu guyonan, tapi itu tidak betul. Itu tidak betul. Manggil-manggil nama ayah gitu ya. Itu enggak bagus, enggak sopan. Terus ada satu bagian yang lain, bagi kita yang melakukannya, kita harus sadar bahwa perkataan kita itu punya kuasa dan itu menentukan kehidupan kita ke depannya. Banyak orang enggak berpikir sampai di sini. Dia lebih senang ada di posisi korban, tapi tidak wake up. Tapi kita harus ngerti ketika kita ada di sisi korban, setelah kita mengampuni, kita harus blessing orang itu. Berkati orang itu. Sekali lagi kita sebagai orang Kristen melangkah dengan iman. Ketika kita memberkati orang lain, maka blessing kita itu penuh. Sebesar apa blessing kita? Sebesar Tuhan memberkati kita. Tidak percaya? Kenapa saya paling senang nabur? Karena duit Tuhan biar aku kabeh.
Dan itu berlimpah-limpah. Nah, ketika kita mulai bertobat, kita butuh pengampunan, kita butuh mendoakan orang. Kita harus sembuh di sini. Kenapa kita harus sembuh di sini? Supaya langit tembaga lepas. Ya. Open heaven. Berkat tercurah. Dan kita bisa intim dengan Tuhan. Banyak orang berdoa tapi tidak pernah merasakan Tuhan. Kenapa? Karena ketika berdoa hanya penuh dengan permintaan. Banyak orang berdoa kecewa, merasa nggak dijawab. Kenapa? Karena fokusnya pada keinginan kita dan kebutuhan. Padahal Tuhan nggak cuman itu gitu loh. Kamu itu datang ke Tuhan, itu bukan cuman antri berkat. Enggak. Gitu loh. Sekali lagi, ketika kamu datang sama aku, berkat itu hanya salah satu bagian dari bonus Tuhan saja. Tapi sembuh ini loh. Sembuh ini loh. Sehingga lumbungnya Tuhan tuh di dalam diri kita. Kalau lumbung nggak kosong, nggak bisa diisi. Kalau lumbung mau diisi hasil panen yang terbaik, nggak bersih. Hati kita kudu bersih, dikosongke. Jadi ketika Tuhan menjadikan hidup kita ini pembendaharaan miliknya, itu sudah layak. Fokusnya di hati kita nih loh, sikap hati kita ini loh. Nih. Nek saya benci sama si A, benci, si A ngomong saya ngeyel enggak? Ngeyel. Nek saya enggak seneng sama orang itu ngasih tahu saya bener, saya percaya enggak? Enggak percaya. Maka kita tuh harus ngampuni dulu. Dan blessing mereka. Ketika kita mengampuni, kita tuh tidak cuma menyelesaikan bagian kita. Selain kita sembuh, dia terlepas dari hidup kita. Kutuk yang dia perkatakan itu lepas dari hidup kita. Ini loh open heaven-nya di sini. Ketika kita selesai, Tuhan aku sudah selesai dengan dia. Aku sudah mengampuni dia Tuhan. Tuhan ampuni dia, aku blessing buat hidupnya. Tuhan bawa dia kepadamu, jamah hatinya, dan biar dia berbalik kepadamu. Mengenal engkau. Dalam nama Yesus, ketika blessing itu dilepaskan, open heaven terbuka. Buktikan loh omongan saya. Pengampunan. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ya. Punya beli gitu, itu ada gitu loh. 12 muridnya ada Yudas itu loh, yang jual Tuhan itu. Dia beli banget ya, tahu nek dia maling ya sama Tuhan tetap dipercaya. Ya kan, Thomas seimannya tidak jelas gitu, tidak melihat, tidak menyentuh, tidak percaya. Sampai Tuhan Yesus mati saya ngono. Tapi itu tetap ada di 12 murid Yesus. Ya sudah, itu bagian dari tubuh kita. Satu tubuh Kristus, bagian kita itu. Kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa ngusir gitu. Nggak bisa ya, dia kan ada di sekitar kita. Pilihan di hati kita cuma 2 tok. Orang ini mau tak cecek-cecek. Atau aku bantu dia untuk dia bisa jadi berkat buat orang lain. Saya pilih yang kedua. Walaupun aku yang kayaknya harus banyak mengampuni. Tobat dengan polanya. Nah, ketika kita mengambil sikap hati yang benar, kita ada mengampuni orang itu. Kita tetap ada bersama dengan mereka dalam satu jajaran. Yudas Iskariot itu nyebeli orang ini. Orang yang tidak bisa dipercaya dan seorang pencuri dan penipu. Tuhan tahu.
Kesempatan tetap Tuhan berikan sampai Tuhan mati di kayu salib. Tapi satu hal yang kita harus ngerti, Bapa tempatkan Yudas Iskariot untuk satu kesempatan demi kesempatan. Dan ternyata dia tidak berubah sampai pada akhirnya. Yesus pun tidak bisa mengutuk dia. Tidak mau mengutuk dia. Tidak mau marah sama dia. Karena bagian kita harus berjalan dengan atau tanpa dia. Kalau kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh, maka kita hanya akan jadi alat buat Tuhan saja. Tapi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan mempercayakan kemuliaannya buat kita. Maka Tuhan gak suka patung. Tuhan gak mau ada patung. Patung itu dikasih tahu apa, mau disembah, mau disajeni, mau diapa, ya diem aja, ya gitu aja. Patungnya modelnya jelek gini, gini terus sampai kapanpun ya kan. Model begini ya begini terus. Kita diciptakan oleh Tuhan dan roh kita roh Allah yang hidup. Kalau kita hidup berarti kita bisa terima pembaharuan hidup. Bisa terima pertobatan. Jadi kita bukan patung. Ya, itu hal yang kedua. Kita nggak bisa. Maka saya bilang, saya ketemu dengan orang-orang yang aneh itu saya juga gak senang. Tapi nek Tuhan izinkan ketemu kita nggak bisa apa-apa. Mungkin saat ini hanya untuk sesaat. Tapi suatu ketika Tuhan pasti punya rencana untuk kita akan ketemu lagi, dia akan datang dengan orang yang begini. Ya sudah, gak usah dipikir. Kita persiapkan hati kita saja. Ketika kita bertemu dia nanti, kita sudah bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak ada alasan yang khusus ketika kita harus bertemu dengan orang lain. Sekarang saya ketemu sama Pak Wardoyo, saya ketemu sama Bu Yohana, saya ketemu dengan ibu-ibu yang sendiri. Apa tak rencana? Enggak. Saya sama Pak Wardoyo wedi loh. Pertama kali lihat Pak Wardoyo itu takut. Padahal baik banget loh asli nih. Karena Pak Wardoyo kan diem gitu kan. Jadi saya wah, ini Bapak jajai ngomong diem baik. Tapi ternyata kan beda. Ya kan? Ini lucu nih, Bu Lastri lucu banget. Pertama kali ketemu Bu Lastri itu paling lucu. Iki guru mau apa tuh? Gue tas ransel, kutuk nih. Iya, saya Bu Lastri. Oh Bu Lastri. Ya, satu hal yang kita mesti ngerti bahwa kita tuh saling mewarnai hari, mewarnai hidup. Tidak ada pengenalan yang jelek dan tidak ada hasil yang jelek selama kita tetap bisa bersyukur atas satu dengan yang lainnya. Tadi di firman ada ya. Itu hal kedua. Terus hal ketiga. Sudah kenal nih. Sudah kenal. Sudah satu tim doa nih. Satu ibadah nih. Fokus kita cuma sama Tuhan. Oke. Kita cari Tuhan. Kita mau Tuhan. Allah sumber berkat. Jangan cari berkatnya, cari Tuhannya. Tuhan punya banyak planning untukmu. Kalau misalnya saya punya perusahaan, kalau saya rekrut anak-anak yang baru lulus karena saya punya planning buat mereka. Dimulai dari ini, nanti setahun kemudian naik ke sini, setahun kemudian naik ke sini, kemudian naik ke sini, jadi manajer. Jadi apa? Saya punya planning untuk itu. Bertahan saja. Tentunya dengan planning itu saya mesti bicaranya bocah tak sekolahke meneh sih. Kamu ngurusi pajak ya, tak sekolahin pajak. Saya pernah kerja di Kongguan Jakarta. Saya enggak tahu pajak. Saya orang ekonomi manajemen, saya tahu akuntansi tapi saya enggak bisa pajak. Kecuali saya orang accounting ya. Terus saya disuruh ngurusi pajak. Saya disekolahin loh pajak sama Kongguan. Saya sekolahke pajak. Yuk, saya tiap malam itu saya sekolah pajak, kejar pajak. Tenan, saya sekolah pajak itu enggak mudeng. Sama sekali Pak, enggak mudeng saya itu. Saya diomongke apa toh saya ora mudeng. Dia ngitung apa tuh saya enggak mudeng gitu loh. Sampai satu ketika yang namanya Cik Meme itu bilang gini. Nih sini. Ya.
Saya lihat gini. Ini masuknya sini. Ini tuh ini. Ini tuh masuknya di sini. Oh yang gini-gini tuh masuknya sini. Oh gini-gini. Jadi persis kakak saya kalau ngajar saya akuntansi begitu. Jangan salah. Ya. Nih kamu buat. Salah. Salah bikin faktur pajak ini salah, ternyata kebalik. Bikin pembukuan faktur pajak itu kebalik. Wale. Ya kebalik. Terus Tuhan mendidik saya di mana? Saya dilempar ke gudang. Saya dari sekretaris eksekutif dilempar ke gudang. Saya suruh bawai kepala gudang untuk ngurusi BS-an roti yang rusak, yang harus diretur. Saya dilempar ke mana? Ciracas, dilempar ke Kebon Jeruk, dilempar kemana? Dilempar ke Jogja, dilempar kemana? Cuman buat ngurusi BS-an. Di situ saya buat laporan dari faktur pajak. Sampai setengah tahun kemudian faktur pajak saya 100 nilainya. Padahal saya sekolah kira mudeng, Bu. Di sekolah pajak ini saya mudeng. Beba 25, beba 21, beba mudeng saya. Maksudnya aku mau tengok ini gawe piye gitu. Dan ini karena itu dibuat terus, continue, salah dikerjakan terus, yang lain tidur saya tidak tidur, kerjakan itu jadi pintar. Nah, kadangkala proses-proses kita itu harus ketemu yang angel-angel gini. Ketemu yang angel-angel gini. Orang mudeng tidak bisa, tapi Tuhan paksa, Tuhan saya nggak bisa. Maka saya bilang, Bu Yohana, Bu, teko bisa lah. Wes teko bisa lah, saya bilang gitu. Sekarang saya tidak bisa. Ya tak latihan sih Tuhan, supaya saya bisa. Tidak tahu gimana. Saya ngasukin proposal. Ditolak. Saya bilang ini Tuhan nggak bisa itu Tuhan. Tuhan suruh saya ke A, ditolak. Saya ke B, ketolak. Saya ke C, Tuhan bilang gini. Kan belum ke E. Belum ke F. Ya wes. Besok ke E. Ditolak. Ke F ditolak, sudah Tuhan sudah ditolak, udah 10 ditolak. Proposalnya itu buat sekolah anak maksudnya. Tuhan bilang, tugasmu sudah selesai, sekarang giliranku. Ya, diem sampai aku bilang waktunya datang. Ya, saya diem, yaudah saya pergi pelayanan sama dia ke kota-kota yang lain, dipanggil doain. Pelepasan apa suatu malam Tuhan bilang gini, sudah selesai. Hah? Sudah selesai? Serius? Ya. Oke Tuhan, mulainya dari mana? Tunggu besok pagi jam 8:10. Ya, saya lupa jam 8:10 itu saya pada perjalanan ke Klaten. Di telepon saya nggak dengar, saya pas di pom. Saya terima dagang, saya bilang, Shalom. Ya Pak, gimana Pak? Bu, ini anaknya serius nih Bu, serius. Ini orang tuanya ada, kasih kontaknya orang tuanya Pak, kalau mau ngomong sama orang tuanya langsung gitu. Gak usah, saya percaya Bu. Yaudah tok. Iya Pak. Saya tak Klaten dulu ya, iya saya Klaten. Saya Komsel, saya apa. Malam WA-WA-an lagi sama orang tuanya. Piye iki Bu? Gak tahu, kejar aja. Jam 11 malam Tuhan bilang, buka rekeningmu. Tak buka rekeningnya. Masuk loh. Kaget saya, masuk loh. 2,7. Kaget saya. Terus saya masuk ke 10 ini, ditolak kabeh opo. Masuk, Tuhan bilang masuk. Saya nulungi aku sama Tuhan. Nulungi saya Tuhan. Setelah 10 pembuatan, 10 proposal, 10 nembung ditolak peng 10. Satu yang nyandal dipilih Tuhan, mau kasih 2,7. Nah, saya bilang,
rencana Tuhan, proses Tuhan itu mau enggak mau harus dijalani. Sekarang saya enggak mampu, tapi saya mau dimampukan. Kalau saya mau dimampukan berarti saya masuk proses saya. Kalau saya masuk proses saya enggak mau berhenti sampai saya menang. Kalau saya sudah menang sampai di sini, selesai Tuhan bilang menang, saya mau maju lagi. Maju kemana? Saya siap jadi berkat dan terang dimanapun saya berada. Semalam adik saya bilang gini, tak tidur ya, aku besok pagi jam 3 setengah 3 harus masak nasi goreng. Buat apa? Emang pesanan pagi banyak. Aku kan jualan di perempatan GKI Pajajaran. Kaget saya. Jualan pakai apa? Pakai motor. Bergel waktu ini saya. Adikku dodolan sego nang pingin dalan 6.000-an. Saya res ngomong loh. Saya baru ngocaki buncis. Masuk saya. Atine lho entek. Itu yang saya kerjakan sebelum saya menikah. Saya bikin nasi bungkus, saya jajakan di toko-toko HP dan sebagainya setiap hari. Karena saya harus hidup, harus besarin anak. Dan itu adikku kerjakan sekarang. Saya cuma bisa bilang sama istrinya, udah apa-apa, suami istri kerja bareng, berkatnya bulat. Sepakat, pokoknya jangan berantem. Kerjanya bareng jadi besar. Saya enggak tega. Itu kesayangan kami. Itu adik kesayangan kami. Anak kesayangan keluarga saya. Dengan kondisinya kan seperti itu. Dia jualan setengah 6 pagi sudah di perempatan GKI. Saya enggak bisa ngomong, saya masuk. Sampai tidur saya nangis. Bangun-bangun jam 5. Saya bilang, Tuhan, terima kasih ya. Karena mah dia harus kuat. Dan dia mau kuat. Dia harus bisa dipercaya orang lebih banyak dari hal yang kecil. Dan dia mau mengerjakannya. Saya bilang, Tuhan, masa depan itu sudah di depan mata. Keberhasilan itu sudah di depan mata. Dia bersama istrinya pasti berhasil nantinya. Iman saya sampai di situ saja dulu. Saya punya murid kesayangan. Saya bilang sama gurunya, saya lendongake sampai mimpinya hebul-hebul. Saya enggak ngerti, pokoknya saya berdoa, saya pengen dia jadi angkatan udara. Enggak ngerti gimana, pokoknya SMA masuk mana enggak ngerti, habis itu kuliah masuk mana enggak ngerti, dari mana maunya enggak ngerti, cuma Tuhan aku pengen dia jadi angkatan udara. Karena kuliah dia pakai seragam angkatan udara. Dari sekarang Tuhan prosesor. Tuhan izinkan cari donatur Tuhan. Untuk dia bisa sekolah tinggi. Saya cuma punya impian dan saya berdoa gitu. Seperti Bu Kras ngomong, ketika kita punya impian yang besar, itu tetap lebih besar Tuhan kita yang sanggup nyanggupin mimpi itu terjadi. Dan itu pasti terjadi. Jadi bagian saya sampai di situ. Selanjutnya saya terserah Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan sedang bekerja untukmu sekarang. Kalau kita sudah mengusahakan segala sesuatunya dan belum terjadi apa-apa, waktunya kita diam dan Tuhan menyelesaikannya. Amin. Jadi jangan putus asa dengan semua yang ada. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita hanya untuk kita menang. Segala sesuatu yang kita hadapi di depan mata itu hanya untuk kita menang, bukan kalah. Karena Tuhan yang berperang buat kita. Kita duduk dan Tuhan yang berperang buat kita. Seperti janjian di sini tadi di Imamat 26 yang kita baca 13 pasal. Ya. Nah. Untuk yang ulangan. Ayat pertama tadi mengatakan bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Maka bawa dalam doa ketika kita mulai percaya Tuhan, kita mulai belajar beribadah tidak hanya di gereja,
Tapi justru di rumah, di keluarga kita, bawa doa. Papaku belum mau doa ya tak doake. Sebenarnya yang hamba Tuhan tuh adik saya itu. Sebenarnya itu. Saya tuh belakangnya dia banyak. Saya masih senang cari duit, dia yang sudah. Jadi saya yang naik duluan sekarang ya. Dia WL dan dia seorang pengkhotbah dan dia pengajar. Jadi dia harus jadi hamba Tuhan. Maka saya bilang, Tuhan, seperti apapun Tuhan di hadapanmu, dia seperti apa? Dia hambamu yang kau urapi sekalipun dia lupa dengan dirinya. Dan sekali lagi Tuhan bilang, tidak sekali-kali pun aku meninggalkan engkau. Maka ketika dia di ICU waktu itu saya cuma bilang, Tuhan, dia hambamu yang setia. Dia tetap berdoa padamu sekalipun dia lupa jalannya itu salah. Dia lupa untuk dia berbalik dan Tuhan selamatkan dia. Tembok Yeriko diruntuhkan pada hari ketiga ya. Dengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepada kita hari ini. Jadi kalau kita tanya Tuhan, Tuhan sudah kasih tahu, kerjakan. Jangan ada penundaan. Ketika kita ada penundaan, ya kairos itu tidak bisa bertemu dengan kronos. Tidak terjadi mujizat. Kalau Tuhan suruh sekarang, kerjakan sekarang. Kalau Tuhan suruh ke sana, ya ke sana, jangan ke sana. Nanti kayak Yunus masuk ke perut ikan besar. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi sama kita dan itu tidak seperti yang kita harapkan, tetap percaya. Ya, Tuhan tidak akan ninggalin kita. Janjinya dalam firman tidak akan pernah sekali-kali pun aku meninggalkan engkau. Bumi boleh lenyap, tapi kasihku padamu tidak pernah hilang. Ya, yang ketiga, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita melakukannya dengan setia, otomatis kita pasti akan diangkat Tuhan. Maka saya bilang, ketika kita masuk dalam pertobatan, perjanjian dengan Tuhan yang sesungguhnya di tempat ini, tentang Jehovah Jireh, itu seumur hidup. Tuhan menjamin kita tuh seumur hidup. Jehovah Jireh itu seumur hidup ya Bu. Ya Pak, seumur hidup. Jadi ingat, dengarkan suara Tuhan. Lakukan baik-baik dengan benar. Kerjakan dengan benar. On time di waktunya Tuhan. Kadang-kadang jam 1 malam tiba-tiba Tuhan bilang bangun. Apa? Bikin nasi. Hah? Bikin nasi? Saya bikin nasi. Goreng, masak. Ya, terus Tuhan. Ke depan sana. Tuh yang mau sahur enggak punya duit buat makan, bagi gratis. Berapa tahun yang lalu tuh yuk, di depan itu kita bikin. Jam 2 pagi kita standby. 2 pagi. Kerjakan. Hari ini bikin 20. Besok 20. Besok 20. Besok 20. Minggu kedua 100. Minggu kedua 100. Minggu 3 terus. Tahun depan 200. Setiap jam 2 pagi. Itu berapa tahun yang lalu kita kerjakan. Berlipat-lipat. Tidak cari donatur. Orang tahu kita bikin nasi buat sahur gratis. Orang ngeteri beras. Orang ngeteri duit. Buat apa? Nunut. Buat bagi gratis. Kalau buka banyak. Sahur jam 2 pagi. Tuhan mau yo buka sore gitu loh. Masaknya siang buat sore. Enggak, jam 2 pagi kok. Kamu bangun masak. Tuhan bilang apa? Masaknya enggak boleh pedes-pedes. Masaknya jangan banyak minyak. Tuhan itu detail loh. Ya sudah, kita bikin nasi dengan kuah entah sop, entah gambas, entah apa yang kuah-kuah dikit gitu. Buat mereka sahur. Gratis, mau bayar Bu, gratis. Mobil berhenti, makan sahur gratis. Jam 4 kurang sudah habis. Itu
ada di ketepatan Tuhan. Enggak masuk akal. Kalau Tuhan suruh enggak masuk akal. Jangan pakai logika. Pakai logika mesti telat. Kalau pakai logika itu enggak jalan. Ya. Terus perhatikan detailnya yang Tuhan mau. Mungkin dikasih jam, mungkin dikasih waktu, mungkin dikasih answer-answer tepat. Tunggu sebentar lagi. Nah, jam 3 enggak ada, tunggu 5 menit lagi, tunggu 5 menit. Saya suruh nganter ke makan, tak tunggu udah kok kali samban itu loh, kali buk itu loh. Nunggu setengah jam ya sore. Sampai lagi kita sudah makan siang udah mau selesai nih, kita jam 1-an kita Tuhan bilang tunggu 5 menit lagi. Dan apa tuh Tuhan kok semangat nunggu lah, orangnya nek mau makan ya biar kesini toh, masuk aku disuruh nunggu, nek dia enggak lapar ya enggak usah kesini toh, ngapain gitu. Tunggu 1 menit lagi. Orangnya datang bilang, tak kasih. Mas ini ya makannya buat sama buat ibu. Oh iya bu, maaf ya, ini saya baru pulang tadi, yuk langsung cepet-cepet kesini, kenapa dia tidak tahu. Selesai, saya baru mau dicegat sama orang. Ya bu, gimana? Itu tadi kasih nasi gratis. Oh iya, saya cuma disuruh Tuhan masak, suruh ngasih dia buat ibunya selama 7 hari. Setiap jam makan siang selama 7 hari. Dia itu yang suka jual-jual ke lauk, tinggalnya di mana dia? Bumi Prayudan. Nah, dia suka jual-jual lauk, jual ke punya orang. Saya pertama kali ketemu Tuhan bilang, kasih dia makan 7 hari lamanya. Untuk 4 orang. Jadi saya masakin dia 4 orang, lauk, sayur dan nasi. Selama 7 hari. Tak kerja ke, enggak kenal loh bu, enggak kenal, baru saya hello. Baru nanya itu apa toh bu, udah goreng tepung, cuma bilang gitu toh dia. Tuhan udah bilang gitu, tak kerja ke. Saya bilang, bu ini sudah hari ke-7, sekarang bagian Tuhan yang mengerjakan. Ya bu, terima kasih ya. Ibu jadi kepala dan bukan ekor. Ibu mulai melakukan sesuatu dan Tuhan berkati jadi besar. Ya bu. Sekarang dia sudah enggak sudah enggak jual-jualin sayur. Dia sudah buka warung sendiri. Saya enggak bisa masak bu, tapi Tuhan bilang saya suruh masak. Orang makan masakan saya doyan kok. Jadi saya jual sayuran. Dan sekarang ada di dekat RSD sana. Dan sekali lagi Tuhan tidak buat dia jadi karyawan. Dia jadi bos atas dirinya sendiri. Amin. Cuma 7 hari kok. Kita masih punya 12 bakul loh di rumah kita. Jangan takut. Ya, ketika kita mengampuni, selesai hati kita, jaga hati sikap benar. Yang kedua, menabur. Yuk. Ketika Tuhan mengangkat engkau di atas kepalamu, nek namanya bos yang bayarin toh. Bos yang bayarin. Sultan bagian bayarin. Bos itu paling atas. Yang nepaki semua. Bos kita siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah kita tuh anak bos. Bagian kita tuh ngerjakan yang Tuhan kerjakan, kita kerjakan. Ada level di mana kita pertama kali mulai, aku diberkati Tuhan. Aku ngalami mujizat. Terus habis itu dia mulai punya kesadaran. Aku ikut nabur. Nanti ada level berikutnya. Ini bagianku Tuhan. Sudah minta bagian sama Tuhan. Tuhan aku minta bagian di mana kau mau nabur. Nanti setelah ada di level, aku mau minta bagian di mana aku nabur. Yang keempat. Sudah mulai sekarang. Aku buka keran dan itu unlimited. Orang akan diberkati oleh kalau lebih besar lagi. Dahsyat. Nah, kita ada teman satu. Ya Tuhan. Saya nemu dia tuh benar-benar ada di bawah, orang kaya banget, berliannya banyak banget, diporak, suaminya meninggal, hancur. Kita nemenin dia dari nol. Sekarang dia ngewul-ngewul bu.
Kalau ibadah itu jamu hamba-hamba Tuhan itu ribuan. Jawa Timur 1.200 hamba Tuhan. Sampai Merauke 600 orang. Sampai diangkat Tuhan setinggi itu. Saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Saya tidak menginginkan apapun, cuma saya lihat pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Tuhan bisa angkat dia, berarti Tuhan bisa angkat kita. Mulai bilang sama Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai mengampuni, kita ada level di mana kita mulai menabur. Kita sudah menjadi kerannya Tuhan, siap-siap. Karena ketika rumah perbendaharaan dikosongkan, dibersihkan, pasti Tuhan isi. Ya kan? Nah kalau Tuhan isi mesti lewat kita. Nah ketika itu harus mengalir, jangan ditahan. Karena pekerjaan Tuhan tidak bisa ditahan. Ya pekerjaan Tuhan tidak bisa di stop. Maka berkat Tuhan kan menenggelamkan kita. Semata kaki, selutut, sepinggang, tenggelam. Tidak cuma hadirat. Berkat Tuhan menenggelamkan kita. Dicencem. Keempat, di Imamat 26 yang didengarkan apa? Jangan ada Tuhan yang lain. Jangan membuat berhala bagimu. Berhala zaman sekarang itu duit. Berhala zaman sekarang itu pacar. Ya. Berhala zaman sekarang itu mobil baru. Posisi jabatan. Di mana itu lahan basah itu berhala kita. Ingat, kejar Tuhan. Jangan kejar posisi. Kalau sekolahnya sudah hebul-hebul, sekolahnya sudah kaya, sudah besar, sudah hebat, mereka enggak ada rasa perjuangan. Enggak pernah berdoa loh. Piye, mau ada ibadah sehari pun mereka enggak berdoa sebenarnya. Ini karena ibadah, pelajaran ibadah setiap hari. Mamer ke kita. Wah ini gini. Saya cuma nanya gini. Ya wis Bu, saya bisa nitip beasiswa 2 anak enggak Bu? Masuk SMA aja Bu. Bayaran sekolah cuma 250.000 Bu. Masuk cuma segini kok Bu. Bisa enggak saya nitip 2 anak aja? Katanya beasiswanya sampai nyekolahin anak sampai ke luar negeri. Kalau itu di Surabaya kan 250.000 itu kan kecil. Nitip 2 anak bisa enggak? Jawabannya apa? Wah kita sudah punya pelayanan sendiri, sudah penuh. Ya wis Bu, rasa pamer karo aku. Aku gak butuh pamermu, aku butuh tindakanmu. Nek iya ora itu. Saya begitu saja. Ya. Lakukan dengan baik. Ya, jangan ada Tuhan yang lain. Jangan gumun lihat orang kaya. Jangan gumun lihat sultan. Jangan gumun lihat orang-orang yang berada di lahan basah. Nanti kecipratan loh. Nek kena ketangkep. Jangan ada patung, tugu, berhala. Janganlah kamu dirikan. Saya pernah cerita belum ya, di panti jompo saya doakan emak-emak. Dia tuh suka itu loh ke rumah orang pintar itu loh, yang Karangwulan Barat, yang terkenal banget. Suhu. Saya bingung kenapa dia ada di panti jompo itu. Saya nanya, "Loh Mak kok sampai di sini?" Oh aku tinggal ning kene saiki enak nang kene timbang nang omah. Saya nanya gini. Lah napa kakek Mak? Ndak iso ditekuk. Sakit. Asam urat Pak Mak? Ndak. Tak pijeti ya Mak. Saya mijeti sini nih. Atos koyo watu. Koyo watu tuh awakku koreco. Waktu saya selesai minum, ada pasirnya loh. Bukan dangkal loh. Itu pasir. Tangannya tak dembek ini, metu pasir ya. Jadi aku langsung diingetin Roh Kudus. Kowe nyembah patung, ya jadi patung. Nek kowe nyembah Tuhan yang hidup, ya kowe hidup. Ya saya nanya, "Ma tak doake mau ndak?" Kabeh wong rene ndongake pendeta ndongake aku rene ya aku ya ora mari.
Nah, saya bilang, aku doa mbek Tuhan Yesus kok, tenanan Tuhan Yesus kok. Ya ora apa-apa, sampai ngerti aku mari. Kita doakan. Dia cuma bilang panas. Aku kok panas toh awake. Bertobat ya mak? Ya. Bertobat ya mak? Ya. Percaya Tuhan Yesus ya mak? Ya nek aku mari aku percaya. Nah, tiba-tiba maknya bangun nih. Tadi kakinya gini terus di kursi roda. Dasar ditekuk. Bisa nekuk, bisa bangun, bisa jalan-jalan. Kaget saya. Wih, sikilku iso nggo mlaku, ora lara. Setelah apa? Terima Tuhan Yesus. Amin. Nah, jangan ada patung berbentuk apapun di rumah yang berkarakter, ya. Termasuk patung Tuhan Yesus saja, saya enggak usah Tuhan Yesus itu mukanya enggak bisa dilihat kok. Di Alkitab dikatakan bahwa wajahnya tuh enggak kelihatan, cuman matanya merah. Wajahnya bersinar, enggak ada sebelah hidungnya mancung, giginya gingsul, itu enggak ada Tuhan Yesus. Ya. Ya kalau ada gambar itu gambar yang enggak usah dipuja-puja ya. Itu tinggalani tante. Ya sudah tak biarin aja. Terus jangan batu berukir dan kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allah. Nih, batu yang berukir. Ini yang dimaksud apa? Bukan tentang apa joglo yang diukir-ukir, bukan cuma itu ya. Batu yang berukir itu di dalam hati kita. Itu gini. Nah, kita ketemu orang yang sukses, saya ditanya apa? Caranya sukses gimana toh Pak? Kok bisa sukses gimana toh Pak? Terus dia kasih tahu. Oh jangan gini, oh jangan gini, oh jangan gini, oh jangan gini. Simpel itu. Pokoknya enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini, kok pantangan. Itu mengukir di hati. Iya, nah itu benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau enggak, itu jadi loh batu yang terukir itu hati. Termasuk nek denger khotbah, tanya Tuhan, bener pura? Nek bener deling-eling, mesti konfirm dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan terus sampai hatimu kuat. Terjadi ya Tuhan, terjadi atas hidupku, terjadi ya Tuhan, terjadi atas hidup. Jadi, ya, terus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Nih, hari Sabat nek kita Sabtu, Minggu ya, nek tempat Pak Lukas Sabtu. Kenapa harus memelihara hari Sabat? Itu kan ibadah raya. Kita ketemu dengan jemaat semua. Gereja kita, jemaat semua. Ibadah raya ini saat dimana kita itu sama-sama datang mempersiapkan diri buat Tuhan. Jadi kalau mau ibadah pagi hari ini, apalagi buat yang tugas. Ya kudu latihan Jumatnya ya Bu, biasanya Bu, Jumatnya udah tugas. Yang enggak latihan jemaat, dipersiapkan baik-baik ibadahmu seperti kamu persembahkan sesuatu buat Tuhan. Itu ukupan yang benar. Makanya setiap hari Sabtu kalau kita ada acara, sebisa mungkin kita menolak sore. Karena kami sore harus mempersiapkan diri. Besok melayani enggak melayani karena ngedepe ke Tuhan, kami harus datang ke Tuhan. Kami mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Dah sehari itu kita nggak bisa diganggu-gugat. Pulang bubuk ibu enak Bu, capek. Wah disuruh nyembah mau kayak apa, sudah terserah. Pokoknya Tuhan disenangkan. Nah, apalagi yang besok khotbah, malam ini kudu siap-siap ya. Yang besok main musik, Pak Gembala selalu BL gini, persiapkan diri yang terbaik buat Tuhan mulai malam hari ini. Bawa dalam doa-doa kita untuk besok pagi melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Nah, itu hari Sabat kita. Nah, kalau hari Senin itu hari yang paling capek, paling melelahkan, persiapkan dirimu di hari Minggu supaya Senin semangat. Ya, biasanya masuk kerja hari Senin kan males toh. Duh kesel banget. Persiapkan mulai Minggu untuk hari Senin. Tuhan sebenarnya mengatur waktu itu begitu. Jadi kita tidak kehilangan energi apapun, kita bisa fokus. Next. Hidup
menurut ketetapan Tuhan. Firman Tuhan. Baca firman Tuhan, entah kepake sekarang atau enggak sekarang, baca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu mencolot di hatimu, mencolot di mukamu, mencolot nemplak baduke kita, baca berkali-kali sampai jadi. Covid saya harus terbang ke Palembang, ke gerejanya Pak Robert Lee, di FGF Palembang. Saya diundang ke sana dan saya terbang ke sana. Saya tidak vaksin, saya enggak vaksin. Jelas itu harus vaksin. Saya bilang, Tuhan saya nggak bisa terbang karena saya nggak vaksin. Tuhan bilang berangkat. Masuk pakai surat apa gitu. Kita nggak vaksin. Tuhan bilang lolos. Antara iya, saya telepon sama Pak Bambang, Pak Yonatan Bambang yang pernah ngisi di sini. Pak, ini kita mau berangkat, loh kamu vaksin enggak toh? Enggak. Bah, kok suara vaksin gitu? Ya memang soalnya enggak suruh vaksin, saya enggak vaksin Pak. Kita memang enggak vaksin. Yuk ya Pak, tiketnya sudah beli, sudah dibelikan tiketnya. Dia kasih firman, baca terus sampai terjadi. Jadi hari itu kami berangkat jam 5 pagi, sudah ke bandara, sampai sana maju vaksin, kartu vaksin. Pas kita nimbang, kita ngasuki tiket 3 termasuk semua. Tidak ada yang tanya vaksin, lolos masuk. Sampai atas mau masuk pesawat diperiksa lagi. Wah aku mau dremimil, firman tak dremimil meneh. Lolos lho Bu, 3 sampai ke Palembang. Pulangi dari Palembang lolos Bu sampai Jakarta. Dari Jakarta kita nengoki anaknya temen saya yuk pergi ke mana namanya stasiun mau naik kereta, ditolak Bu, ditolak, ndak vaksin, saya diundang ke polisi Bu, ndak vaksin dipanggil polisi. Saya cuma bilang gini, Tuhan ini piye carane, mau pulang ditolak, beli tiket ndak bisa karena kita nggak punya surat vaksin. Kita sudah cari mobil ndak dapet, mau mobil charteran pulang ndak dapet, tanya tiket bis habis. Wah nginep stasiun iki, Gambir iki. Tuhan bilang duduk di samping sana. Saya minggir. Kereta api 15 menit masuk, sudah jalan lah, sudah jalan. Sekali lagi saya datang, saya coba ngomong sama bapaknya, dicek juga boleh kalau kita enggak COVID. Sudah enggak ada itu, semua harus pakai vaksin. Dulu kan ada coba saya dicek, terus oh ini enggak COVID, boleh masuk. Sekarang kan enggak ada itu, gitu loh, itu sudah ditiadakan. Semua dianggap sudah vaksin. Tuhan enggak bisa, tunggu aja. 2 menit terakhir ada bapak-bapak tuh datang gini, dia petugas, pakai baju hitam-hitam, pakai topi merah. Bu mau berangkat ke Solo? Iya. Enggak punya tiket vaksinnya? Iya. Ibu saya berangkatkan ya, tapi besok tolong disusuli surat dokter kalau ibu sudah vaksin. Saat itu kan saya enggak nalar ya. Ya pokoknya langsung kita dinaikkan sama dia sampai atas, langsung disuruh sama dia masuk ke kereta balik sampai Solo. Nah sampai Solo dia nelpon pagi ya, tolong surat vaksinnya dari dokter dikirim ke saya. Lah saya suruh cari surat vaksin di mana Pak? Saya minta surat vaksin sama dokter, ya dokter enggak mau ngasih no. Hukumannya 50 juta apa 5 tahun penjara. Jadi cari di rumah sakit, di posko tidak bisa. Jadi saya bilang, Tuhan ini tidak bisa mengeluarkan surat vaksin. Roh Kudus ketawa loh, bilang gini. Ya memang. Nah ini yuk gimana? Bapaknya minta-minta, ya bilang sama bapaknya, coba bapak cari dokter yang bisa ngeluarin surat bahwa kami sudah vaksin. Dokter enggak bakal ada yang mau ngasih karena dendanya 50 juta atau kurungan 5 tahun. Lanjut. Ya sudah, kan kamu udah tak bawa pulang.
Terus bapaknya itu kayak rodok marah. Saya bilang, Pak, gini aja deh Pak, saya kasih 5 juta Bapak cariin surat dokter bahwa saya sudah vaksin, kami bertiga sudah vaksin. Atau dia nyari, Bu nggak bisa Bu, dokter pada nggak. Ya makanya saya bilang, Tuhan itu pakai Bapak buat kembalikan kami ke kota Solo. Berarti ada berkat buat Bapak tersendiri yang tidak lewat kami untuk Bapak. Masa iya loh Bu? Buktikan omongan saya. Oh Tuhan yang ngomong. 2 hari kemudian teman saya di WA sama bapaknya. Puji Tuhan, anak saya selama ini ujian akpol gak pernah lulus. Hari ini anak saya lulus. Amin. Tuhan pakai dia. Nek saat kereta mau naik, yuk saya ditanyai, bilang besok disusulkan ya surat vaksinnya. Yuk saya nalar, saya gak jadi pulang loh. Kalau saya pakai otak, saya gak jadi pulang sampai Solo. Betul? Nah, itu yang terjadi. Tuhan buat pengecualian. Nek Tuhan bilang pulang-pulang. Nek Tuhan bilang terbayar. Nek Tuhan bilang jadi kepala bukan ekor, jadi. Amin. Ya, berpegang ya pada ketetapan Tuhan. Jadi saya baca ini ngapal ke firman itu sampai dapat ayat hafalan kayak Bu Lastri. Waktu jadi ayat hafalan saya jadi juara, dapat hadiah kayak Bu Lastri. Nah, Tuhan berkat apa ketika kita sudah melewati di Ulangan 28 tadi? Ada berkat pemeliharaan Tuhan dari awal sampai akhir ya di ayat keempat, ya kan? Maka aku akan beri kau hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buah. Tuhan menjamin pemeliharaannya buat hidup kita dari awal sampai akhir. Apapun situasinya, mau hujan kayak apa, mau kering kayak apa, kita jadi Yusuf yang paling kaya di negeri itu. Amen. Nah, ayat 5 ada jaminan kelimpahan. Lamanya musim mengerik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Garansi Tuhan. Kalau kita tidak nabur, piye kita nuai. Ya. Kalau hari ini kita menabur doa, besok kita menabur iman, kemudian kita menabur dana, kemudian kita menabur melangkah bersama-sama, maka Tuhan bekerja ajaib. Percaya tidak pernah terjadi, mesti percaya ya. Hidup dalam damai sejahtera di ayat 6. Dan aku akan memberimu damai sejahtera di negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas di negeri itu dan pedang yang tidak akan melintas di negerimu. Damai sejahtera. Ini yang kami alami. Kalau Tuhan sudah bilang, awal tahun ini kamu akan menabur banyak sekali. Jadi uang kami habis semuanya. Setiap hari makan Indomie Pak. Pokoknya kami ngirit, super ngirit. Karena setiap dapat uang suruh nabur, dapat uang suruh nabur, dapat uang suruh nabur. Orang dunia bilang saya goblok Pak. Tapi saya bilang saya pintar. Tidak ada orang yang akan menuai di masanya kalau tidak nabur hari ini. Buat keluargaku Tuhan pasti pelihara. Buat miracle blessing semuanya Tuhan pasti pelihara. Buat anak-anak yang kami sekolahkan, kami biayai, Tuhan pasti pelihara. Buat guru-guru semua Tuhan pasti pelihara. Ya, jemaat semua Tuhan pasti pelihara. Jadi saya tidak pernah merasa duri Tuhan atau Tuhan ini aneh atau enggak. Tak saja. Senang kok. Indomie rasa barbecue atau caranya piye Bu? Caranya makan Indomie sama lihat gambar barbecue Bu. Itu enak banget tuh bayang ya. Terus jaminan kemenangan. Ayat 7. Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Pedang siapa? Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang berperang bagimu. Kau duduk, diam dan Tuhan berperang bagimu. Ya. Nomor 8, ayat 8 ya. Menjadi pasukan yang tidak terkalahkan.
5 orang di antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Nih, saya berdoa semoga mulai hari-hari ini kalian bisa melihat malaikat Tuhan ada di antara jenengan. Malaikat Tuhan mesti ada bersama kita karena Tuhan, roh Tuhan dalam diri kita. Roh Tuhan selalu dijagai malaikatnya, ya. Malaikat saya sudah lihat malaikat saya sebabnya. Kadang kami ngobrol-ngobrolan. Ada pembelaan Tuhan, ya. 9. Keturunan yang akan diberkati dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Anak cucu kita diberkati. Ini jaminan Tuhan. Siapa yang punya jaminan bergaransi begini? Ada cuma Tuhan kita. 10. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Berkat yang terus Tuhan percayakan. Maka saya bilang dari awal tahun sama Bu Yohana, panen jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Sama Bu Lasri, panen jiwa sebanyak-banyaknya. Murid-murid sekolah penuh, sekolah Kristen penuh. Ya, guru-guru baru datang yang terbaik. Dan semuanya boleh beribadah kepada Tuhan yang sama, Yesus. Sehingga semua dicukupkan, donatur masuk, sponsor masuk. Ya, bukan karena kita mengharapkan orang, tapi Tuhan datangkan sak petunduk sesuai anugerahnya. Nah anugerah kan kita nggak lakukan apa-apa, datang sendiri tuh dari Tuhan. Yang punya anugerah cuma Tuhan. Kaget-kaget, ya tiba-tiba 7 juta masuk, dia bingung kan ya. Yuk, berikutnya, komitmen. Kesetiaan Tuhan ada untuk kita, ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Tuhan yang mau jadi Tuhan kita. Tuhan yang mau. Ya. Dan Tuhan menjadikan kita umat Tuhan. Tuhan gak pernah jual mahal. Kitanya aja kakean pola ya. Dipanggil-panggil Tuhan, nanti toh Tuhan, nek sudah kaya baru bertobat. Nanti toh Tuhan, nek saya sudah tua, dah mau mati baru tak bertobat. Nanti toh Tuhan, nah kan begitu. Tuhan gak pernah. Tuhan sudah tegaskan loh ya hari ini, sampaikan ke anak-anak ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu, tetapi aku hadir, ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Sampaikan ini kepada anak-anak. Tuhan mau dan pasti jadi. Yang Tuhan mau pasti jadi. Daripada kita berontak dan lari, destiny kita tidak selesai, manut saja. Ya, terakhir, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu buk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Kehormatan, kemuliaan, ya, nama besar yang kita terima itu karena Tuhan. Persembahkan buat Tuhan. Biar Tuhan bekerja. Sudah mengampuni hari ini? Sudah mengampuni hari ini? Sekali lagi, saya mewakili orang yang bersalah kepada kalian. Maafkan saya karena saya sudah menyakitimu sedalam-dalamnya. Maafkan saya. Doakan saya untuk saya pulih, punya kehidupan yang benar juga, seperti hidupmu di hadapan Tuhan. Ampuni yang bersalah padamu. Lepaskan pengampunan. Kesakitan ini bukan bagian kita. Bagian kita adalah merdeka. Selesai. Sampai di sini. Dan Tuhan memberi hati kita untuk punya belas kasih Tuhan. Selain mengampuni, kita memberi yang membutuhkan. Menabur, doa, ucapan syukur, perbuatan kita, dana kita, menyisihkan bagian dari milik kita untuk Tuhan. Dan setelah masuk ke level itu kita masuk dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri dan berdoa.
Mari kita berdiri. Tuhan, kami bersyukur padamu buat siang hari ini. Kami mengucap syukur. Saat ini kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, lakukan atas hidup kami, Tuhan. Kami sudah mengampuni. Apakah itu orang tua kami, apakah itu saudara-saudara kami, apakah itu teman kami, apakah itu pacar kami, apakah itu mantan kami, ataukah itu musuh-musuh kami, Tuhan. Saat kami menderita, dilecehkan, disiksa, dan tidak dihargai sama sekali, Tuhan, aku taruh semua itu di kaki-Mu dan aku memutuskan mengampuni siang hari ini. Kami lepaskan pengampunan buat mereka, Tuhan. Ambil hidup mereka, jamah hidup mereka, lembutkan hati mereka. Bahwa kami sudah selesai dengan hidup kami dan hidupnya. Dan kami kebaskan, lepas dari hidup kami dan tidak lagi menghantui hidup kami. Dan Tuhan, jamah hati kami, lembutkan hati kami, pulihkan hati kami. Gantikan hati kami dengan hati yang baru. Kami gereja Tuhan, kami tempat perbendaharaan Tuhan, dan kami siap untuk berkat Tuhan dilimpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat dimana Engkau memberkati kami siang hari ini, biar setiap langit tembaga atas hidup kami dilepaskan, dibuka, dikoyakkan, dan tidak ada lagi langit tembaga yang menahan berkat kami. Curahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami, Tuhan. Roh, jiwa, tubuh, pikiran, hati kami, Tuhan. Karena kami, Tuhan, Kau bawa untuk menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Dan hidup kami adalah tempat di mana Engkau tinggal. Tempat pemberhargaan di mana Engkau mempercayakan segala berkat-Mu atas hidup kami. Biarlah turun atas setiap kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang lubang-lubang, Tuhan, tutup. Tuhan, pulihkan. Tuhan, selesaikan utang-utang terbayar. Semua utang terbayar. Semua kekurangan dilunaskan. Semuanya, Tuhan, yang dibutuhkan Tuhan, sediakan tepat pada waktunya. Curahkan berkat-Mu, Tuhan, siang hari ini. Kami adalah orang yang diberkati Jehovah Jireh, di mana kami berjalan seumur hidup dalam jaminan-Mu, kelimpahan-Mu yang tidak pernah habis. Dan ajari kami melangkah dan hidup benar, berkenan di hadapan-Mu. Kami berjalan dalam kairos-Mu untuk bertemu dengan kronos-Mu, sehingga semua anugerah-Mu dinyatakan atas hidup kami. Tidak ada kekurangan lagi atas hidup kami hari ini. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, open heaven, buka semuanya, berkat dicurahkan. Mau berkat uang, berkat kesehatan, kekuatan, kesehatan, atau apapun Tuhan. Berkat apapun yang terbaik daripada Engkau dicurahkan. Kami terima dan bulan utuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami kebaskan semua belang-belang mencuri berkat. Tidak boleh ada dalam hidup kami. Kami dipercaya menjadi Yusuf-Yusuf yang akan memelihara suatu bangsa yang besar. Memelihara bangsa-bangsa di masa kekeringan. Dan semua karena anugerah Tuhan melingkupi hidup kami. Biarlah Jehovah Jireh ini terjadi. Ulangan ini terjadi, imamat ini terjadi atas hidup kami. Dan ajari kami mengelola berkat-Mu dengan benar dan berkenan. Ajari kami, tegur kami kalau ada yang tidak berkenan dan kami bertobat. Seumur hidup kami menjadi lebih baik, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi semuanya sesuai dengan karunia dan destiny kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan, buat berhasil. Apapun yang kami bawa ke dalam kepadamu, Tuhan, jawab dalam doa-doa kami kepadamu. Dan Tuhan berkarya, Tuhan bekerja atas hidup kami. Keselamatanmu kami pegang, jaminanmu kami pegang. Sampai masa tua kami pun Tuhan gendong. Dan dalam segala anugerah-Mu, kami memberi yang terbaik buat sekali siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Jehovah Jireh terjadi, sekali lagi terjadi. Dan kami aminkan 4 kali di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan
Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus. Pujian nomor 7. Persembahan.
1, 2, 3. Sebab Tuhan telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. 2 Korintus 4 ayat 6. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersembahkan yang terbaik melalui kurban persembahan. Sambil kantong diedarkan, Ibu mana ada pengumuman? Ada pengumuman? Saya ulangi lagi pengumuman untuk SD Kristen 2, SMA BMW. Tolong buat pengajuan proposal ya untuk bantuan. Kita mau susulkan ya. Terus kalau ada anak-anak yang memang membutuhkan beasiswa, memang membutuhkan ya, memang membutuhkan. Kita tidak memberi itu semuanya, hanya membutuhkan. Coba diajukan ya. Saya mau coba ajukan lagi. Kita nggak tahu, Tuhan pilih nggak ya. Itu aja. Terus nanti kita ketemu di bulan April, tanggalnya menyusul, tapi nanti bulan Mei kita akan gabungan dengan SMA yang lain. Mungkin kalau ada SMP yang lain yang mau diajak gabung boleh. Besok kita dilayani dari Solo, dari Pak Markus dan tim PW dan penarinya semua datang ke Magelang ya, untuk ibadah besok. Nanti koordinatornya menyusul ya. Oh iya, jangan lupa dicek siapa yang belum dapat ya yang bulan ini ya, karena masih gandul satu ya. Yaudah itu aja semuanya. Terima kasih Bu Manuel. Semangat ya Kristen 2 dan sekolah lain yang belum dapat kelunting di setiap bulannya. Yuk kita kerjakan. Terima kasih Bu Manuel sudah menjadi selalu berkat untuk kami semua. Bapak Ibu, mari kita syukuri ibadah pagi di siang dan sore hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes untuk